Oke, selamat datang teman-teman dan para penonton sekalian ke video saya kali ini. Video kali ini adalah mengenai praktikum dari film dasar mesin, di mana nama saya Reza Ferdinand, 1318103 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Di sini saya membawakan praktikum mengenai pengaruh jenis pipa pada sistem blower tap daya udara blower, di mana saya terima kasih sangat banyak pada dosen bimbing saya Dr. Eng Panji Prawisuda STMT. Oke, saya akan langsung mulai. Sekiranya tujuan dari praktikum ini dibagi menjadi empat. Pertama, adalah menentukan perubahan statik daya pada sistem blower. Kemudian menentukan besarnya head loss pada sistem semua jenis pipa dan membandingkan dengan nilai yang dapat secara teoretik. Kemudian menentukan besar daya udara pada sistem blower untuk semua jenis pipa yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah menentukan pengaruh daya jenis pipa terhadap daya yang dihasilkan dari blower. Sekarang sebelum ke praktikumnya, mari kita lihat fenomena dulu. Di sini ada apa sih fenomena? Pertama, kita harus tahu tentang blower. Blower itu tuh digunakan secara efisien untuk menghasilkan suplai energi berupa udara sebagai tekanan vakum. Lalu cara kerjanya seperti apa sih? Jadi sebenarnya blower itu akan masuk, udara akan masuk, akan kemudian masuk ke dalam kipasnya, dan kemudian dari kipasnya ini saat berputar akan memberikan gaya sentrifugal, dan di mana udaranya itu akan terdorong dan akhirnya berputar di dalam blower. Nah, berputar di dalam blower ini akhirnya tekanan akan naik dan kemudian pada akhirnya akan keluar melalui outputnya di discharge ini. Oke, next. Kemudian, fluida yang digunakan di sini adalah udara. Udara itu biasanya bukan disebut sebagai fluida incompressible. Biasanya diklasifikasikan sebagai fluida compressible. Namun, fluida kita kali ini, udara, kita klasifikasikan sebagai incompressible. Kenapa sih? Karena fluida incompressible itu adalah fluida yang apabila massa jenisnya tidak suatu fluida yang massa jenisnya tidak bervariasi terhadap tekanan. Nah, sebagai contohnya adalah air. Namun kenapa di sini kita klasifikasikan sebagai fluida incompressible? Dikarenakan memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu kecepatan alirannya di bawah 100 meter per second dan Mach number-nya di bawah 0,3. Oke, kemudian apa sih yang selanjutnya harus kita tahu? Yang selanjutnya harus kita tahu adalah adanya head dari blower sendiri dan adanya persamaan Bernoulli. Head dari blower adalah pemanfaatan energi mekanik yang dihasilkan blower dalam menangani fluida yang mengalami hambatan seperti adanya ketinggian, gesekan laju air, dan tekanan. Ini adalah persamaan Bernoulli-nya. Oke, di sini ada skematiknya, ada dua titik ya, satu dan dua. Di sini ada tekanan statik yang dilambangkan oleh P1 per gamma dan kemudian ada juga P1 per gamma plus Z1. Ini ada tekanan dinamik dan kemudian ada juga head loss major, head loss minor dan head not wall blower. Nah, kemudian di sini tekanan statiknya sendiri P1 ini diturunkan berdasarkan rumus P sama rho GH, di mana artinya di semua titik yang pada massa jenis yang sama di suatu sistem yang sama dan percepatan gravitasi yang sama dan pada ketinggian yang sama, harusnya tekanan statik tidak mengalami perubahan. Kemudian dynamic head di sini adalah akibat adanya velocity, yaitu V2 kuadrat min V1 kuadrat per gamma. Yang kemudian ada head loss major. Head loss major di sini diartikan sebagai sebenarnya loss dari suatu sistem pipa yang disebabkan oleh adanya gesekan. Di sini F akan dibahas lebih lanjut selanjutnya karena ini yang sangat berhubungan dengan praktikum kita ke depannya. Kemudian ada head loss minor, di mana disebabkan oleh adanya aksesoris dari pipa itu sendiri, misalnya seperti elbow, teeth dan segala macamnya, dilambangkan dan direpresentasikan oleh lambang K ini, yaitu koefisien dari loss-nya itu sendiri. Ini ada persamaan panjangnya, kemudian kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa yang sangat berhubungan dengan praktik terkait ini, yaitu friction coefficient. Apa sih friction coefficient pipa? Sebenarnya nilai dari koefisien gesekan dari masing pipa itu pasti berbeda. Berbeda tergantung apa? Sebenarnya tergantung materialnya. Nah, apa sih yang, tapi selain material, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi tentunya adalah bidang Reynolds dari aliran yang mengalir, kekasaran material pipa yang disebut absolute roughness dari pipa. Ini sebagai contohnya ada tabel yang membuatnya ya, absolute roughness dari pipa, dan kemudian diameter dari pipa itu sendiri. Kita bisa lihat, dan juga ada dua cara untuk bisa mendapat friction coefficient ini. Pertama, kita menggunakan aproksimasi dari nilai Reynolds yang kita dapat, dan kemudian dari nilai absolute roughness dibagi dengan diameter, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan nilai dari friction coefficient melalui namanya Moody chart. Atau juga kita bisa menggunakan suatu rumus eksak yang ditemukan, yaitu adalah Colebrook equation seperti di samping ini. Okay, next. Yang tak kalah penting dari praktikum ini adalah adanya tabung pitot. Tabung pitot adalah alternatif yang bisa digunakan untuk mendapatkan bagian angka yang dibutuhkan awareness blower. Hal ini dibutuhkan karena biasanya, kenapa sih harus pakai tabung pitot? Karena kan bisa aja sambungin manometer langsung. Ya, ini karena fluida itu biasanya mengalir secara kontinu dan sulit untuk diukur, sehingga pada akhirnya kita membutuhkan bantuan dari pitot tube ini sebagai ilustrasinya. Nah, pada kali ini pitot tube yang akan kita gunakan ada dua konfigurasi. Pertama ini untuk menghitung perbedaan static head-nya, di mana kita menggunakan pitot tube lurus saja di kedua ini. Yang kedua itu harus ada elbow-nya, dikarenakan kita ingin mendapatkan stagnancy head-nya atau total head dari head static dan head dynamic. Di mana akhirnya kita menggunakan dua konfigurasi ini dan perbedaannya itu kita bisa anggap sebagai head loss total atau perubahan head total yang terjadi antara dua titik. Di sini kita menggunakan tiga jenis pipa. Pertama ada pipa HW, pipa D, pipa C. Secara jelasnya adalah pipa HW itu pasti yang paling mahal karena dia paling tebal.
dan penahan tekanan paling besar juga, di mana dia itu biasanya gunakan untuk saluran air dan bla bla bla. Kemudian PVCD ini biasanya ini yang menengahnya nih, dia lebih tipis, harganya juga lebih murah daripada PVC AW, dan biasanya cuma digunakan untuk saluran air di rumah tangga. Dan yang terakhir adalah PVCC yang paling tipis, harganya juga cukup murah, dan ini karena sangat tipisnya itu biasanya digunakan hanya untuk membungkus kabel-kabel listrik dan sebagainya. Oke, next. Oke, untuk praktikum kali ini ada beberapa variabel yang sekiranya harus kita perhatikan. Variabelnya itu dibagi menjadi tiga, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Bebas itu bebas. Pertama kita bahas ya variabel kontrolnya dulu. Variabel kontrol di sini adalah diameter pipa, kecepatan aliran, yang bisa dibaca ya. Jadi variabel-variabel yang kita tahan dan tidak kita ubah sama sekali, supaya kita bisa membandingkan hasil praktikumnya dengan lebih jelas. Kemudian ada variabel bebas, yaitu variabel yang kita ubah, di mana ini akan mempengaruhi variabel terikat sendiri. Nah, variabel bebas di sini adalah jenis pipanya yang meliputi keasaran absolut material pipa dan koefisien gesek pipanya itu sendiri. Dan kemudian variabel terikatnya atau dipengaruhi oleh variabel bebas adalah head loss system dan daya udara blower. Nah, untuk latihan bahannya akan dijelaskan oleh video yang sudah saya buat ini ya. Mari kita tonton bersama. Selamat datang di praktikum fenomena dasar mesin. Nah, saya Francis Ferdinand, 131 Oke, di kali ini saya akan melakukan pengujian mengenai apa sih pengaruh dari perbedaan jenis-jenis pipa terhadap daya dihasilkan dari blower itu sendiri. Nah, di sini gimana cara kita menguji ya? Pertama, alat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kita butuh 3 jenis pipa yang berbeda. Pertama, di sini akan menggunakan pipa listrik yang ada di sini. Pipa listrik dengan diameter 1 inch, kemudian akan menggunakan pipa AW dan pipa D dengan diameter 1 inch. Nah, di sini selain dari pipa sendiri juga membutuhkan beberapa hal. Ini adalah alat bantu untuk ukur nanti. Jadi ini dapat fungsi, kalau ini untuk mengukur tekanan statik yang cuma lurus doang, ini pipa tembaga AC, dan ini untuk mengukur tekanan head loss totalnya. Nah, bentuknya seperti elbow, seperti pitot top. Jadi nanti dia akan dimasukkan ke pipa ya, akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian apa sih ada dengan selanjutnya? Ada blower sendiri, ada shock pipa untuk sambungan blower, di mana ini shock pipanya. Kemudian ada manometer sendiri, manometer digital sendiri sambung ke selang. Kemudian ada lem tembak dan kemudian juga ada anemometer di sini untuk mengukur kecepatan blower awal. Oke. Mungkin untuk itu alat dan bahannya sekian. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Pertama ada skematik ya, karena kita ada dua pengujian yang berbeda. Skematik yang pertama ini seperti ini. Blower disambungkan menggunakan sambungan pipa, kemudian ke pipanya sendiri akan diuji. Dan kemudian di pipa itu sudah ada dua bolongan yang akan dimasukkan pitotup. Nah, di pitotup ini akan dimasukkan ke selang yang berhubungan dengan langsung ke manometer yang akan membaca hasil pengukuran. Perekatannya ini biasanya menggunakan lem tembak untuk menutupi rongga-rongga yang harusnya menghasilkan kebocoran. Nah, cara kerjanya setelah kita menyalakan blower, kemudian pada akhirnya manometer pada akhirnya dinyalakan dan akhirnya bisa membaca berapa head loss yang terjadi. Nah, ini yang pertama untuk ujian tekanan statik pipa. Saya katakan lagi kalau misalnya kita menggunakan pitop yang lurus seperti ini, ilustrasi lebih jelasnya. Jadi pitopnya lurus, ini alirannya. Jadi kita harus di dua titik itu harus mengenai pada titik di aliran yang sama. Misalkan pas di tengah-tengahnya sini ya, dia harus di tingginya samain. Ini pipa tembaganya ya. Alirannya harus dan sudah fully develop. Oke, kemudian untuk head loss total pipa sama saja seperti sebelumnya. Bedanya ini ada bentuknya sudah elbow. Jadi lagi-lagi sama penempatan antara titik 1 dan titik 2, pita topnya juga harus sama penempatannya pada aliran. Jadi misalkan tepat di tengah dari aliran fully developnya ini di titik 1 dan titik 2. Oke, next. Mungkin ini ada pengujian untuk static hack di mana kita melakukan bareng-bareng. Mungkin kita bisa tonton dulu ya. Hello everyone, since we have Adil here, so we'll do it now in multi-language. Okay? I'll probably use both language like Bahasa and English together. And then now we're gonna do the practicum to fulfill our first Objective. our first objective for the practicum is to test if there's any change to the static pressure in our pipe system that connected to the blower, to the output of the blower. Okay, now we're gonna start to test it up. And since from the theory harusnya nggak ada perubahan di head loss, harusnya nggak terjadi head loss statik karena ini masih lurus dan kecil ya. Nah, jadi sekarang coba kita akan tes ya. Oke, mungkin langsung. Ini bedanya main tadi, ini pakai pipa bagian lurus doang dua-duanya. Jadi ini static pressure dan harusnya nggak ada perubahan dari static pressure. Mari kita lihat.
Oke, mungkin itu untuk pengerjaan pertama, contoh videonya. Kita lihat ke yang selanjutnya. Ini akan saya skip saja dulu karena mungkin supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini cuma mengukur kecepatan blower dengan anemometer. Oke, ini penguji untuk PVC-AW. Nah, saya mungkin akan langsung ke sini. Jadi sebenarnya untuk ketiga variabel ini sama aja ya. PVC-AW, PVC-DD, dan PVC-C itu sebenarnya sama aja videonya. Cuman bedanya pipanya aja. Mungkin saya akan tunjukkan satu ini. Selamat datang di Praktikum FDM Fenomena Dasar Mesin Pengujian Instalasi Pipa. Pada praktikum kali ini, sekarang kita udah masuk ke metode pengambilan data yang kedua nih. Tadi kan kita udah coba ngecek tentang perubahan tekanan statis. Sekarang coba kita lihat perubahan tekanan total pada panjang pipa. Instalasi sudah dilakukan pada pipa ini, di mana pada 2 titik sudah dipasang pipa tembaga dengan elbow-nya, kemudian disambungkan ke manometer. Nah, pengambilan data akan dilakukan selama 1 menit, dan selama 1 menit itu data akan diambil selama 5 detik sekali. Nah, apa sih gunanya? Ya supaya kita nanti tahu kalau di mana data itu udah steady state, di mana datanya sudah tidak terlalu berfluktuasi terlalu besar, dan nanti kita bisa mengambil data yang paling bagus untuk digunakan untuk perhitungan dan analisis selanjutnya. Oke, mungkin saya panggil asisten untuk membantu saya untuk manometernya di sini. Oke. Sekarang blower akan nyalakan untuk sekiranya 1 menit. Namun untuk sekarang mungkin belum terlalu lama ya. Oke, saya nyalakan blower ya, mungkin ini. Maaf, ada kesalahan. Oke, mungkin itu bentuk dari videonya. Sebenarnya ada 2 video lagi, namun sebenarnya sama aja, cuma bedanya dia itu pakai PVC yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat analisis data. Ini adalah data yang didapatkan mengenai static head, di mana ada 13 data, dan kemudian kita mengambil data dari yang ketiga. Kenapa? Karena data itu sudah tidak terlalu berfluktuasi, dan kita katakan sudah dalam keadaan steady state. Di sini terdapat data dihasilkan kalau terdapat perubahan static head sebesar 41,51 meter. Padahal seharusnya dari teori, kalau dia berada pada masa yang sama dalam sistem yang sama, percepatan gravitasi sama dan ketinggian sama, harusnya dia berubah pada static head. Namun mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang kira-kira menentukan kode analisis saya. Pertama adalah kemungkinan adanya perbedaan massa jenis udara di kedua titik. Walaupun itu sedikit, mungkin bisa mempengaruhi perhitungan dalam skala yang cukup besar. Kemudian kedua adalah ada kemungkinan bahwa aliran tersebut belum sampai ke state fully developed, sehingga akhirnya ada kecacatan pada pengujian dua titik yang tidak sempurna. Dan kemudian bisa terjadi yang paling penting adalah adanya kebocoran pada sistem pipa di mana sistemnya tidak tertutup secara sempurna. Ada rongga-rongga yang tidak tertutup walaupun sudah menggunakan lem tembak. Nah, ini harus dihindari. Ini juga bisa menjadi penyebabnya karena kebocoran pastinya akan menyebabkan angka yang berbeda. Kemudian, faktor selanjutnya adalah pipa tembaga yang digunakan juga bisa menjadi akibat dari kecacatan manufaktur pada pipa tembaga ataupun selang yang digunakan, di mana pada akhirnya mempengaruhi hasilnya. Ada pula juga faktor lain adalah adanya kesalahan dari peneliti dalam membaca dan kecerobohan dalam praktikum-praktikum ini. Jadi sebenarnya harusnya statikata tidak berubah kalau secara teoritis, namun di sini ternyata secara eksperimental berubah. Itulah mungkin analisisnya. Kemudian ini hasil data untuk PVC-HW, nanti akan lebih lanjut kita taruh hasilnya. Ini PVC-D, ini yang merah-merah artinya tidak diambil datanya karena belum steady. Dan ini untuk PVC-C. Nah, untuk analisis head loss sendiri, kita tahu kalau di sini dari teoritik itu didapatkan bahwa dia itu mendapat 69,94 meter. Ini didapatkan nilainya dari yang teoritik. Itu ada lebih lanjut di laporannya. Dan kemudian untuk eksperimental sendiri, untuk masing-masing tadi sudah di rata-rata didapatkan kalau untuk PVC-AW 47,34 meter. Ya, ini bisa dibaca langsung ya. Dan errornya itu cukup besar dari 30%. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi error-error seperti ini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan error ini bisa terjadi. Nah, error ini pertama berdasarkan penelitian dari peneliti bisa didapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya error-error ini bisa terjadi karena ada berbagai faktor seperti yang tadi lagi sebelumnya, seperti ada kebocoran pada sistem, seperti ada kecacatan manufaktur, atau mungkin ada pipa tembaga yang disambung dengan elbow dan sambungnya itu menggunakan sambungan secara manual. Padahal seharusnya pipa tembaga itu disambung dengan menggunakan sambungan las. Ini mungkin akan memberikan faktor yang sangat besar pada angka yang dihasilkan, sehingga errornya itu yang dapatkan cukup besar untuk errornya. Nah, kemudian ada juga kemungkinan lain yaitu sambungan antara blower dan pipa yang tidak terlalu rapat sehingga pada akhirnya ada kebocoran udara lagi. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah adanya kesalahan dan kecerobohan dari adanya peneliti. Nah, kemudian ini adalah dayanya. Saya menggunakan rumus ini untuk mendapatkan daya dan dapatkan bahwa daya udara blowernya sebesar sekian. Nah, lalu apa sih fenomenanya? Dari data yang kita tahu, sebenarnya kita juga tahu dari awal kalau yang mempengaruhi di sini cuma headless minor. Nah, headless minor itu dipengaruhi oleh adanya berapa faktor ini, di mana itu berbanding lurus dengan koefisien gesek pipa, panjang lintasan, kuadrat dari kecepatan aliran, dan berbanding terbalik dengan diameter pipa dan kecepatan gravitasi. Nah, beberapa variabel ini akhirnya dipertahankan tetap kecuali faktor koefisiennya. Nah, koefisien gesek pipa yang semakin besar, harusnya atasnya semakin besar.
dan daya untuk blower pasti akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil koefisien gesek pipa, maka etos yang dibutuhkan akan semakin kecil. Etos yang dihasilkan oleh blower akan semakin kecil. Berdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mengaruhi daya udara blower adalah koefisien gesek dari masing-masing pipa. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, harusnya sih bagaimana? Di sini bisa lihat kalau daya paling besar itu dibutuhkan oleh PVCC, diikuti oleh PVC AW, dan diakhiri oleh PVCD. Nah, harusnya bagaimana? Nah, sesuai dengan arti di sini kita bisa menyimpulkan kalau PVCC itu punya koefisien gesek paling besar dan PVCAW paling kecil. Namun sebenarnya berdasarkan teorinya, PVCAW ini paling tebal dan dia mempunyai harga paling mahal dan dia punya manufaktur juga yang paling baik, dan sehingga harusnya kekasarannya tidak sebesar yang lain. Jadi sebenarnya seharusnya PVCAW uh, mempunyai koefisien gesek paling kecil dan membutuhkan daya yang paling kecil. Nah, namun di sini ada kesalahan di mana PVCAW sebenarnya lebih besar membutuhkan daya dibanding PVCD. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi karena banyak hal lagi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ada kebocoran, seperti tidak dilakukan pengelasan pada pipa tembaga, seperti ada kesalahan dan kecerobohan dari peneliti, dan masih banyak lagi hal lainnya. Namun, dari sini kita bisa belajar, dan data memang tidak ada yang sempurna. Namun, dari sini kita tidak bisa menyimpulkan kalau mungkin saja memang dari manufaktur tiap pipanya ini berbeda-beda. Kita tidak bisa memastikan semua pabrik menghasilkan pipa dengan koefisien gesek yang sama. Jadi sudah pasti mungkin di pabrik A menghasilkan PVCAW dengan koefisien gesek yang lebih besar daripada pabrik B yang menghasilkan PVCD. Jadi mungkin ini hasilnya bisa kita simpulkan. Nah, lalu apa sih kesimpulan dari praktikum ini? Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah berdasarkan eksperimen, terjadi perubahan pada static head, walaupun sebenarnya harusnya tidak terjadi secara teoretik. Nah, ini bisa disebabkan oleh adanya kebocoran pada sistem, aliran tidak sempurna fully develop, kemudian adanya perbedaan ketinggian antara kedua titik, dan kesalahan dari kecobaan praktikum. Kemudian, kesimpulan kedua adalah dapatkan head loss total untuk masing-masing PVC-AW sebesar 47 meter, PVC-D sebesar 46 meter, dan PVC-C sebesar 51 meter. Hal ini cukup berbanding jauh dengan teoretiknya sebesar 69,94 meter. Mungkin karena ada beberapa faktor seperti koefisien gesek yang tidak sesuai, kebocoran pada sistem tertutup, dan elbow dan pipa tembaga yang tidak jelas. Nah, kesimpulan ketiga adalah berdasarkan eksperimen, PVCAW membutuhkan sebesar 16,82 watt, PVCD membutuhkan daya sebesar 16,58 watt, dan PVCC membutuhkan daya sebesar 18,395 watt. Nah, kesimpulan bisa kita ambil dari sini adalah daya udara yang dibutuhkan oleh blower dipengaruhi oleh koefisien gesek dari tiap pipa. Koefisien gesek semakin besar menyebabkan daya yang dibutuhkan semakin besar, sedangkan koefisien gesek semakin kecil membutuhkan daya semakin kecil. Berdasarkan eksperimen, dapat disimpulkan koefisien gesek pada pipa terbesar ada pada PVCC, diikuti PVCAW dan PVCD. Ada beberapa saran untuk praktikum ke depannya. Saran pertama adalah agar penyegelan pada longga dilakukan dengan menggunakan sambungan yang lebih kuat dibanding lem tembak. Kemudian elbow dan pipa tembaga harus sambung menggunakan las. Kemudian pada praktikum ke depan diharapkan pipa diperpanjang agar dipastikan bahwa ada penurunan lebih signifikan dan akurat di antara kedua titik, sehingga pada akhirnya pembacaan analisis bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, kemudian keempat adalah adanya ke depannya supaya pembacaan pada alat ukur dilakukan dengan lebih akurat, dengan cara mengambilnya menggunakan video lebih dahulu, baru nanti dilihat datanya berapa. Hal ini untuk akurasi datanya. Nah, kemudian kelima, saran dari saya adalah lebih baik menggunakan pipa dari bahan yang berbeda. Kalau di sini kan kita hanya pakai PVC jenis berbeda, lebih baik harusnya pakai pipa dengan bahan yang berbeda, misalkan pipa besi dan yang lain-lainnya, supaya perbedaannya itu lebih terlihat. Dan yang terakhir adalah akurasi penempatan tabung pitot harus lebih diperhatikan, karena pitot ini memegang peranan sangat penting dalam praktikum ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, segala kekurangan mohon dimaafkan. Boleh menghubungi saya secara langsung ke depannya bila ada pertanyaan. Terima kasih.